Racer to Gerrard. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Sulit menyangkal jika tidak mengakui Steven Gerrard adalah salah satu pemain dan kapten terbaik yang pernah dimiliki Liverpool. Lovely cushion header, but Gerrard! Oh, you beauty! What a head, son! What a head! Kiprah dan loyalitasnya untuk The Reds begitu luar biasa. Dia juga disebut salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Inggris. Mari kita bernostalgia. Apa yang kalian ingat dan kagumi dari seorang Stevie G? Tendangan jarak jauh spektakuler, passing akurat, loyalitas, ataupun berkarisma? Benar, mungkin 4 hal ini yang akan muncul dalam pikiran kalian. Tentang loyalitas, Gerrard pernah berkata, "Saat saya meninggal, jangan bawa saya ke rumah sakit. Bawa saya ke Anfield. Saya lahir dan akan meninggal di sana." Sebuah kalimat fenomenal yang keluar dari mulut sang legenda. Stevie G memang adalah orang yang mencintai Liverpool lebih dari siapapun. Tidak heran jika ia sangat dihormati dan dicintai oleh publik The Reds. Pemain yang sangat setia menetap di Anfield, meski tawaran dari klub lain sangat menggiurkan. Sang kapten yang membawa Liverpool meraih gelar Liga Champions musim 2004-2005 dengan sangat heroik. Lantas, seberapa hebat Steven Gerrard, sang legenda terbesar Liverpool? Simak kisahnya. The ball then, stumbled, almost give it away. Here's Steven Gerrard, great effort! What a wonderful goal by Gerrard! Fantastic strike! Comes to towards Morientes. And Gerrard! Oh! Oh, goodness me! What a strike from Steven Gerrard! I told you, don't write them off. What a ball from Steven Gerrard. Gerrard trying to pick out Reece. He's done that with a brilliant pass. Reece has done the rest. Towards Gerrard! Hello! Hello! Here we go! Steven Gerrard! Now Gerrard. Oh my word, that's brilliant! That is absolutely wonderful! What a strike by Steven Gerrard! Archer out of the wall. Gerrard's hit! Oh, wonderful! Absolutely magnificent from Steven Gerrard, yet again. Just how many superlatives can you find about that boy? A wonderful... Wiston, Merseyside, Inggris. 30 Mei 1980 adalah hari di mana lahirnya seorang Steven George Gerrard. Dia lahir dari pasangan Paul Gerrard dan Julia Ann. Ketika lahir, Gerrard pernah mengalami cacat pada kakinya. Kakinya bengkok dan menyebabkannya sulit untuk berjalan. Setelah menjalani serangkaian pengobatan, beruntungnya ia bisa kembali berjalan normal. Gerrard kecil mulai bermain sepak bola pada usia 5 tahun. Dia memiliki keinginan luar biasa untuk mengolah si kulit bundar. Ketika ia kecil, Gerrard sangat menyukai Everton. Dia kerap bermain di dekat Goodison Park dan beberapa kali berfoto dengan trofi di stadion tersebut. Saat bermain bola bersama teman-temannya, Gerrard pernah mengalami kejadian yang cukup mengerikan. Saat itu, bola yang dimainkannya tersangkut pada sebuah pagar. Dia lalu mencoba menendang dengan tujuan untuk melepas bola. Namun nahas, kakinya justru menendang cangkul garpu yang berada di dekat pagar.
Setelah dilarikan ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa jari kakinya perlu diamputasi. Orang tuanya yang tidak rela melihat jari kaki anaknya diamputasi, meminta dokter untuk menempuh jalan lain. Setelah mendapat pengobatan yang intens tanpa amputasi, kondisi Gerrard akhirnya semakin membaik. Kembali bermain bola, Gerrard bergabung dengan tim lokal Wiston Juniors. Di akademi tersebutlah, kemudian ia ditemukan oleh pemandu bakat Liverpool. Hingga saat usianya menginjak 9 tahun, dia resmi bergabung dengan Akademi The Kop. Di akademi, Gerrard mulai mengasah kemampuannya agar lebih matang. Michael Owen adalah salah satu rekan yang tumbuh dan berkembang bersama Gerrard muda. Mereka bahu-membahu membawa tim The Reds muda memenangkan setiap laga. Stevie literally created goal after goal after goal. Saat itu, keduanya adalah pemain muda potensial yang menjanjikan bagi Liverpool. Mereka sangat ikonik. Kedekatan Gerrard dengan Owen tentu menumbuhkan chemistry yang bagus di antara keduanya. Stevie G tahu kemana saya berlari dan saya tahu apa yang dia pikirkan saat dia mendapatkan bola, kata Michael Owen pada suatu waktu. Sides through them, draws the keeper, and cool as you like. Pada usia 14 tahun, Gerrard sempat melakukan uji coba dengan beberapa klub, tetapi ia tidak pernah berhasil lolos dari semua trial yang pernah ia lakukan. Gerrard bahkan sempat melakukan uji coba di Manchester United. Hal tersebut ia lakukan untuk menekan pihak Liverpool agar segera mengontrak dirinya kala itu. 2 tahun setelah Michael Owen dikontrak The Kop, Steven Gerrard baru resmi mendapat kontrak profesional pertamanya bersama Liverpool pada 5 November 97 di usia 17 tahun. Setahun kemudian, Gerrard melakukan debutnya bersama The Reds pada 29 November 98. Kala itu, dia masuk sebagai pemain pengganti pada laga melawan Blackburn di kompetisi Premier League. Pada musim itu, dia mengisi kekosongan lini tengah yang ditinggal kapten Liverpool saat itu, Jamie Redknapp, karena cedera. Musim itu, Gerrard tercatat memainkan 13 pertandingan pada musim debutnya tanpa torehan gol ataupun assist. Saat itu, ia sesekali bermain di posisi sayap kanan, tetapi ketika ia ditempatkan di posisi tersebut oleh Houllier, pelatih Liverpool saat itu, Gerrard tidak banyak berkontribusi karena merasa gugup ketika bermain sebagai pemain sayap kanan. Saat itu, saya sudah keluar dari posisi favorit saya. Saya rasa saya lebih pas bermain defensif daripada membantu penyerangan tim, kata Steven Gerrard mengenai perpindahan posisinya. Pada musim 99-2000, barulah Gerrard mulai bermain reguler sebagai seorang gelandang. Gol pertamanya dia cetak pada 5 Desember 99 saat melawan Sheffield di Liga Inggris dengan soloran yang sangat menakjubkan. Gerrard, shooting chance for him. He's going all the way. What a brilliant goal! Steven Gerrard makes it Liverpool 3, Sheffield Wednesday 4. Sebelumnya, dia sempat kesulitan menemukan posisi idealnya karena sang pelatih sempat mencoba menempatkannya di beberapa lini. Musim itu, dia bermain dalam 31 laga dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Di usianya yang baru 20 tahun, Gerrard sudah melakukan debut untuk timnas senior Inggris saat beruji coba melawan Ukraina pada 31 Mei 2000. Di pertandingan itu, Inggris menang 2-0. 1 tahun kemudian, dia mencetak gol pertamanya bagi Inggris
saat menang 5-1 atas Jerman di kualifikasi Piala Dunia 2002. Flipped in towards Ferdinand, and then Gerrard! Oh, what a goal! What a strike from Steven Gerrard! Di masa-masa awal karirnya bersama Liverpool, Steven Gerrard sebenarnya lebih sering dilanda cedera. Cedera itu lebih sering muncul pada bagian kakinya yang berkelainan, yang memang sudah ada sejak ia kecil. Setelah cederanya pulih, Gerrard bermain sebanyak 50 penampilan untuk Liverpool di musim 2000-2001. Pada musim itu, dia benar-benar menjadi pemain penting bagi The Reds. Meski baru berusia 21 tahun, tetapi ia telah menunjukkan kapasitasnya sebagai gelandang kelas atas. Dia memiliki paket lengkap. Gerrard thinks about having a go. Stunning from Steven Gerrard. Paul Jones could do nothing about that. From speculative to spectacular. Kuat dalam bertahan, pandai membangun serangan, dan cekatan menciptakan peluang. Saat itu, dia adalah salah satu gelandang muda yang paling banyak dikagumi. Kemampuannya dalam menguasai duel lini tengah, memberikan umpan akurat, dan menciptakan gol jarak jauh tentu adalah sesuatu yang sangat spesial dari seorang Steven Gerrard. Give it away. Here's Steven Gerrard. Great effort. What a wonderful goal by Gerrard. Fantastic strike. Soal memberikan umpan, dia seolah memiliki radar yang memberinya kemudahan dalam mengarahkan dan menempatkan posisi bola untuk rekannya. Baik umpan dekat, jauh, atau silang, dia mampu melakukannya dengan baik. Tentang menciptakan gol jarak jauh, tidak perlu dipertanyakan. Dia adalah ahlinya. Pada musim itu, dia sukses mencetak 9 gol dan 7 assist, serta mempersembahkan gelar Piala FA, Piala Liga, dan Piala UEFA. Pada akhir musim, Steven Gerrard berhasil meraih gelar PFA Young Player of the Year 2001. Steven Gerrard. It was an ambition to play for Liverpool. Now that it's here, I appreciate it very much. Memasuki musim 2001-2002, dia terus tampil mempesona sebagai jenderal tengah The Kop dan tidak tergantikan. Gerrard, he'll ping it across. He won't just ping it across, he'll smash it into the net. What a response from Liverpool. And what a strike. Sang pelatih melihat Stevie G memiliki jiwa kepemimpinan yang cukup tinggi. Pada musim itu, Holler menjadikan Gerrard sebagai wakil kapten. Semusim berselang, pada Oktober 2003, Steven Gerrard ditunjuk sebagai kapten Liverpool menggantikan Sami Hyypiä. Sang pelatih menyatakan bahwa Gerrard telah menunjukkan kualitas kepemimpinan dan lebih dewasa, meski usianya masih tergolong muda, yakni 23 tahun. Di musim itu pula, Stevie G memutuskan memperpanjang kontraknya di Anfield selama 4 musim ke depan. Gerrard on his favourite right foot. Goal! Steven Gerrard gives Liverpool the lead in Cardiff. Namun, setelah tanpa gelar pada musim 2003-2004, media mulai sering mengaitkan kepindahan Stevie G ke Chelsea. Gerrard pun
mengakui bahwa ia mulai merasa tidak betah di Liverpool. Terlebih Houllier juga mengundurkan diri dari kursi kepelatihan. Selain itu, pada akhir musim, rekan dekatnya Michael Owen juga memutuskan pergi dari Anfield demi bergabung dengan raksasa Spanyol, Real Madrid. Thank you very much. Muchas gracias. Saya tidak senang dengan kondisi Liverpool saat itu. Untuk pertama kalinya, saya berpikir tentang kemungkinan untuk pindah. Demikian kata Steven Gerrard saat itu. Kedatangan Roman Abramovich sebagai pemilik baru Chelsea pada 2003 silam tentu memberikan suntikan dana besar untuk mendatangkan pemain dan pelatih terbaik untuk The Blues. Jose Mourinho, yang kala itu baru saja membawa FC Porto juara Liga Champions musim 2003-2004, berhasil didatangkan ke Stamford Bridge. Pelatih berjuluk The Special One tersebut memang mengakui bahwa ia inginkan Steven Gerrard untuk berada di skuad asuhannya. Kondisi Liverpool yang saat itu kurang stabil coba dimanfaatkan Chelsea untuk membajak Stevie G. Akan tetapi, pada akhirnya Steven Gerrard menolak tawaran kontrak awal senilai 36 juta euro dari Chelsea. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di Anfield bersama pelatih baru Rafael Benitez. Meski begitu, Chelsea tidak berhenti untuk coba dapatkan tanda tangan Stevie G. Memasuki musim 2004-2005, Gerrard mengawali musim dengan cedera ketika menjalani laga kontra MU di bulan September. Setelah pulih, pada akhir November, dia mencetak gol pada 5 menit terakhir di fase grup Liga Champions melawan Olympiakos untuk mengamankan laju Liverpool ke fase berikutnya. Mella, lovely cushion header, but Gerrard! Oh, you beauty! What a head, son! What a head! Well, you take a tap in these circumstances. What you have seen is a Champions League strike as good as anything the competition has produced. In this and many a season. Sayang, pada musim itu pula, Gerrard mencetak gol bunuh diri pada final Piala Liga 27 Februari 2005. Saat itu, Liverpool harus mengakui keunggulan Chelsea dengan skor 2-3. Chelsea win their first silverware under Jose Mourinho, but the manager is not pitch side to see it and join in the celebratory party. Namun, Gerrard dan Liverpool bangkit di ajang Liga Champions. Pada partai semifinal, mereka berhasil menumbangkan Chelsea untuk merebut tiket final di Istanbul. Pada partai puncak, Liverpool akan berhadapan dengan AC Milan yang saat itu merupakan salah satu kekuatan terbesar Eropa dengan pasukan mewahnya. 21 years since Liverpool last lifted this trophy have dragged. Tonight is the chance to make up for lost time, but against a star-studded Milan team, many of whose individuals have been. Kala itu, Liverpool harus tertinggal 3 gol di babak pertama lewat 1 gol Paolo Maldini dan 2 gol Crespo. Namun, di babak kedua, mereka bangkit dan berhasil menyeimbangkan skor dan Gerrard menyumbang 1 gol pembuka yang memberi harapan besar pendukung The Reds.
Sebuah gol yang memberi motivasi lebih bagi rekan-rekannya. Towards Gerrard! Hello! Here we go! Steven Gerrard! Skor 3-3 bertahan hingga laga usai yang mengharuskan pertandingan berlanjut pada babak adu penalti. There will be no second chances if Shevchenko misses. There will be no second chances if Shevchenko misses. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Liverpool are champions of Europe again. Pada akhirnya, Liverpool keluar sebagai juara setelah menang 3-2 dalam drama adu penalti. Malam itu, Gerrard dinobatkan sebagai Man of the Match yang kemudian menerima penghargaan UEFA Club Footballer of the Year. Final tersebut menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah Liga Champions. Karena di babak pertama, Liverpool tertinggal 3 gol sebelum akhirnya menyamakan kedudukan dan menang di babak adu penalti. Laga yang berlangsung di kota Istanbul, Turki tersebut kemudian dikenal dengan sebutan The Miracle of Istanbul. Walaupun The Reds menuai kemenangan di Liga Champions, Gerrard sempat ingin tetap hengkang dari Anfield. Tetapi pada akhirnya, Stevie G memantapkan hati untuk memperpanjang kontraknya ketimbang hengkang ke Chelsea. Dia menyatakan bahwa dirinya lebih ingin memenangkan 1 trofi Premier League bersama Liverpool ketimbang memenangkan beberapa gelar dengan Chelsea. Memasuki musim 2005-2006, Gerrard semakin tampil terangginas. Sebagai gelandang, dia bahkan mampu mencetak 23 gol dalam 53 laga di semua ajang. There's Gerrard and Crouch and Gerrard, and that is a very classy goal from Liverpool skipper. Crouch, in comes Gerrard! It certainly wasn't blocked the second time, and they are back on level terms. Stick towards Morientes, and then Gerrard! Oh goodness me! What a strike from Steven Gerrard! I told you. Liverpool juga kembali di bawahnya meraih gelar FA Cup. Pada akhir musim, dia dinobatkan sebagai PFA Player of the Year atau pesepak bola terbaik Inggris. Stevie G menjadi pemain Liverpool pertama yang memperoleh gelar ini setelah terakhir kali oleh John Barnes pada tahun 1988. Semusim berselang, dia juga kembali membawa Liverpool ke partai puncak Liga Champions musim 2006-2007. Namun sayang, kali ini mereka harus takluk dari AC Milan dengan skor 1-2. Musim 2007-2008, Liverpool coba meningkatkan kekuatan dengan mendatangkan beberapa pemain. Salah satunya adalah Fernando Torres yang mereka boyong dari Atletico Madrid seharga 38 juta euro. Torres is all over it, and Torres is in for Liverpool. Fernando Torres, wonderful. Kedatangan Torres ini mengingatkan Gerrard akan tajamnya Michael Owen ketika berseragam Liverpool. Kehadiran El Nino di tombak serangan tentu meningkatkan peluang umpan Gerrard menjadi gol jadi lebih besar. Keduanya pun sempat jadi ikonik baru sepeninggalan Owen ke Real Madrid. Tetapi, meski adanya Fernando Torres di Liverpool, The Kop tetap belum mampu meraih gelar Liga Inggris yang didambakan Stevie G. Masa sulit itu pun terus berlangsung lama beberapa musim ke depan. Puasa gelar ini juga berdampak pada pemecatan Rafael Benitez selaku pelatih. Tidak hanya itu, klub juga terlilit hutang sebanyak 280 juta euro.
Kondisi yang memaksa Tom Hicks dan George Gillett selaku pemilik klub harus menjual beberapa pemain penting guna membayar hutang. Ketika itu, Fernando Torres dijual ke Chelsea, Mascherano ke Barcelona, dan Xabi Alonso hengkang ke Real Madrid. Tetapi, penjualan itu tidak mampu menutup hutang besar mereka yang akhirnya berdampak pada penjualan Liverpool ke Fenway Sport Group, sebuah perusahaan olahraga asal Amerika. Situasi ini sekali lagi menguji kesetiaan seorang Steven Gerrard terhadap Liverpool. Hal ini coba dimanfaatkan Bayern Munchen untuk meminang Gerrard. Tetapi, seperti halnya Chelsea, dia menolak kesempatan untuk bergabung dengan klub terbaik di Jerman pada bursa transfer musim panas 2011-2012. Gerrard mengatakan bahwa dia menolak tawaran tersebut untuk fokus membawa Liverpool kembali ke zona Liga Champions. Klub tradisional seperti Liverpool masih sangat bernilai. Itulah kenapa saya berada di sini untuk waktu yang lama. Memenangkan trofi dan mencapai sesuatu dengan cara yang sulit lebih menakjubkan daripada memenangkan sesuatu dengan cara yang lebih mudah. Demikian kata Steven Gerrard. Memasuki musim 2013-2014, Gerrard mulai berada pada penghujung karirnya bersama Liverpool. Pada titik ini, dia memimpin skuad muda The Reds yang kala itu diisi oleh Philippe Coutinho, Raheem Sterling, Jordan Henderson, hingga Luis Suarez. Pasukan Brendan Rodgers pada musim itu tampil Spartan dan termotivasi untuk terus menang. Tentunya, hal tersebut adalah sebuah harapan besar bagi Stevie G untuk bisa merengkuh trofi Premier League. Sebuah gelar yang sangat ia dambakan untuk mengangkatnya bersama Liverpool. (27 April 2014), Liverpool kedatangan Chelsea di Anfield dalam partai Liga Inggris. Pertandingan penting yang menentukan apakah The Kop mampu juara atau tidak di musim tersebut. Tetapi, malapetaka terjadi. Ketika itu, Steven Gerrard tidak sengaja terpleset yang kemudian berbuah gol untuk The Blues. Pertandingan itu pun berakhir dengan kemenangan 2-0 Chelsea atas Liverpool. Oh, and Gerrard has slipped, and Demba Ba is through here for Chelsea. It's Ba! Sebuah momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh Gerrard, momen yang akan selalu menghantuinya seumur hidup. Kanda sudah impian sang kapten. Kekalahan yang akhirnya memaksa Liverpool menyerahkan trofi Liga Inggris ke Manchester City. Saya mencoba melupakannya, tapi itu selalu muncul lagi setiap waktu. Apa yang menjadi pemicunya? Saya tidak tahu. Entah TV, gambar-gambar, atau saat saya merenung. Saya punya banyak sekali momen-momen, beberapa di antaranya sangat luar biasa, yang mana tak pernah saya impikan sebelumnya. Namun, kejadian itu tetap yang paling menghantui saya, kata Steven Gerrard dalam sebuah wawancara. Pada akhirnya, Stevie G harus rela mengubur dalam-dalam impiannya menjadi juara Liga Inggris bersama Liverpool. Setahun kemudian, dia memutuskan pergi dari Anfield dan memulai babak baru di Amerika. (24 Mei 2015), Steven Gerrard menjalani pertandingan terakhirnya bersama Liverpool. Tetapi, bukan kenangan manis yang didapat, tapi justru kekalahan telak dengan skor 6-1 dalam laga pamungkas IPL musim 2014-2015 di Britannia Stadium. (17 tahun karir profesionalnya bersama Liverpool, 12 tahun menjadi kapten, Stevie G telah menyumbang 2 gelar FA Cup, 3 Piala Liga, 2 Piala Super Eropa, Piala Eropa, dan 1 Liga Champions. Sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan.
Kemudian, Steven Gerrard resmi bergabung bersama LA Galaxy pada 7 Januari 2015 dengan status bebas transfer. Gerrard now from 22 on his left foot takes it in towards goal, fires and he scores! Steven Gerrard. Setelah semusim, Stevie G memutuskan untuk pensiun pada 24 November 2016 di usia 36 tahun. Sedangkan karirnya bersama Detroit Lions terbilang gagal total. Meskipun Inggris memiliki skuad mewah kala itu, tetapi mereka tak mampu meraih gelar apapun di pentas terbesar. Setelah pensiun, Steven Gerrard memulai babak baru saat ditunjuk untuk menjadi pelatih pemain muda Liverpool pada Januari 2017. Berkat kerja keras, pengetahuan, dan sikapnya ketika melatih di akademi, tahun berikutnya dia dipercaya melatih Rangers dan membawa mereka menjuarai Liga Skotlandia. Dan kini, dia dipercaya menjadi pelatih Aston Villa untuk mengarungi ganasnya persaingan di Liga Inggris. Setidaknya, sampai saat video ini dibuat. Selama masa karirnya, Steven Gerrard telah mencatatkan 855 pertandingan, mencetak 211 gol dan 192 assist, baik bersama Liverpool maupun timnas Inggris. Stevie G adalah salah satu dari sedikit pemain yang mengajarkan banyak pesepak bola tentang arti loyalitas sebenarnya. Dia adalah pemain yang benar-benar mencintai satu klub. Luar biasa. Demikianlah kisah seorang Steven Gerrard, sang kapten yang penuh dengan karisma, sang legenda tendangan jarak jauh, seorang pemain yang sangat luar biasa, kapten fantastis. Terima kasih, Steven Gerrard.